Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, baik semua ya. Ada yang tidak hadir? Baik. Oh iya, baik yang tidak hadir. Jadi di sini kita akan membahas tentang, ada yang tahu tentang apa? Belum tahu. Proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Abbasiyah. Nah, jadi yang pertama itu kita akan bahas tentang proses lahirnya dulu. Jadi, Khalifah Bani Abbasiyah itu merupakan lanjutan dari Bani Umayyah. Ya, di mana pendiri Bani Abbasiyah itu adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, di mana pola pemerintahnya yaitu diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Akhirnya Bani Abbasiyah itu tahun berapa, ada yang tahu? Tahun 750 Masehi, anak-anak. Jadi apa akhirnya Bani Abbasiyah itu tahun 750 Masehi? Adalah peran besar yang dari keturunan Hashim yang bernama Abu Abbas. Nama Abbasiyah ini dipakai untuk nama Bani ini adalah diambil dari bapak. Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah perang terbuka yaitu Al-Zab, melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas diberi politiknya semua, lawan politiknya diperangi dan dikejar-kejar, diusir keluar dari wilayah kekuasaan Abbasiyah yang diburu disebut Bani Umayyah. Berdirinya Bani Abbasiyah itu tahun 750 Masehi tadi udah ya, 750 Masehi. Nah, berarti secara formal semua wilayah kekuasaan Islam itu berada di bawah pemerintahan Abbasiyah, termasuk semua bekas wilayah Bani Umayyah kecuali wilayah Bani Umayyah yang berada di Indonesia. Proses pengembangan peradaban yang dibangun oleh Bani Abbasiyah begitu cepat membawa perubahan bagi perkembangan peradaban ilmu pengetahuan. Universitas yang terkenal pada saat itu adalah Nizamiyah yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Mulk dari Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah Harun al-Rashid belajar maupun dalam membangun fasilitas belajar seperti sekolah, perpustakaan, menyediakan guru dan membentuk gerakan terjemahan. Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri Bani Abbasiyah, masa kepemimpinannya sangat singkat, hanya 4 tahun. Beliau memerintah akan tetapi mampu menciptakan suasana dan kondisi Abbasiyah yang steril dari keturunan Bani Umayyah sebagai lawan politik yang baru dikalahkan dan dikuasainya. Sikap tegas dan berani yang ditunjukkan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah ketika membuat kebijakan pada saat itu berdirinya Bani Abbasiyah dengan berani memberantas semua keturunan Umayyah dari wilayah yang dikuasainya. Yaitu yang kedua itu ada fase-fasenya. Fase yang pertama itu ada fase 750 Masehi sampai 1320 Hijriah. Nah, disebut pengaruh Persia. Pertama yaitu berlanjut dari kekuasaan Khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah tahun 750 Masehi sampai 132 Hijriah, sampai Khalifah ke-9 Al-Waqid tahun kedua disebut sebagai peletak fondasi yang kuat Abu Abbas dengan sikap tegas wilayah dan beraninya mampu mengusir paksa dan semua bekas keturunan Muawiyah dari wilayah yang baru disebutnya dari kekuasaan Bani Umayyah. Nah, kedua yaitu fase tahun 232 Hijriah sampai 847 Masehi. Nah, fase kedua ini dikenal dengan pengaruh kekuasaan Turki pertama. Fase ini dimulai dari Khalifah ke-10 Al-Mutawakkil. Pada fase ini perkembangan peradaban masih bisa berkembang, akan tetapi tidak sepesat seperti fase sebelumnya.
dunia. Peradaban di Mongol dan peradaban lainnya seperti membangun istana, masjid, dan kota masih tetap berjalan baik-baik. Selanjutnya yaitu fase ketiga, tahun 334 Hijriah sampai 467 Masehi. Nah, fase ini pengaruh dinasti Buahi atau disebut juga pengaruh Persia. Fase ini dikenal dengan masa disintegrasi dari kekuasaan dinasti Abbasiyah dan muluk Tawawid di dinasti Umayyah II Andalusia. Wilayah-wilayah jauh Abbasiyah seperti di Afrika Utara dan di India minta merdeka dari Abbasiyah. Yang keempat yaitu fase 447 sampai 590 Hijriah. Dalam sejarah, fase keempat ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk, atau dalam sejarah sering juga disebut juga dengan nama fase pengaruh Turki kedua. Kegiatan ilmu pengetahuan masih berjalan seperti yang dikembangkan oleh Bani Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia, meskipun bersifat konservatif atau berjalan di tempat. Yang terakhir yaitu fase kelima, tahun 590 Hijriah sampai 650 Hijriah. Nah, fase ini dikenal dalam sejarah perkembangan Islam sebagai fase lemah sampai fase hancurnya kekuasaan Islam Abbasiyah. Setelah terjadi diinsentrigasi dan perang salib dalam wilayah Islam, maka kekuasaan Islam itu Abbasiyah itu di Baghdad maupun kekuasaan Umayyah di Andalusia semakin menurun. Bahkan pada tahun 1250 Masehi, Abbasiyah diserang dimobadir oleh kekuasaan Mongol dengan membakar sekian ilmu pengetahuan serta membakar mati-matian para ilmuwan Islam Abbasiyah dengan cara membakar perpustakaan sekolah. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Cukup ya. Baiklah, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.